Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemeluk agama lain. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentu lebih baik daripada hari-hari kemarin. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN Bulani, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa supaya kita dalam pembelajaran ini mendapatkan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjutkan anak-anak materi pada pagi hari ini. Seperti biasa kita masuk daftar isi untuk mengingatkan kalian bahwa kita sudah masuk bab 3. Bab 3, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Oke, kita lanjutkan. A. Hakikat peraturan perundang-undangan, makna peraturan perundang-undangan, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai nomor 4, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maaf, Bulani masih batuk, mari kegrimisan. Oke, apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Di sini dijelaskan sama Bulani, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal, berarti dalam hal yang mendesak, kepentingan yang memaksa. Ini bisa kalian baca di halaman 62 ya, mengenai peraturan perundang-undangan ini. Tahapan-tahapannya bagaimana bisa kalian pelajari di halaman 62 dan 63. Oke, Bulani lanjutkan nak. Yang kelima, peraturan pemerintah atau biasa disingkat dengan PP. Ya. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi kalian tahu tahapannya. Untuk melaksanakan undang-undang itu perlu adanya peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang dasar itu perlu adanya undang-undang. Ya. Lebih jelas lagi bisa kalian baca di halaman 62 dan 63. Ya. Saya lanjutkan. 6. Peraturan Presiden atau Perpres meliputi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Materi tersebut dilaksanakan peraturan pemerintah. Saya ulang, materi yang diperintahkan oleh undang-undang, terus materi tersebut untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Ya, di samping itu, materi tersebut untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Ya,
di mana materi tersebut juga dipergunakan untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Lebih lengkap kalian baca halaman 63. Ya, di situ lebih rinci, Nak, penjelasannya lebih rinci. Oke. Yang terakhir, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Kenapa, Bu, digabung seperti ini? Ya, untuk mempersingkat penjelasan dan penjabarannya. Karena peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota itu pada intinya sama. Cuman produk yang membuat saja yang berbeda karena berbeda tingkatannya. Jelas ya? Jadi, pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa. Yang dimaksud di sini baik daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota itu adalah bagian dari pemerintah pusat atau wakil daripada pemerintah pusat yang ada di tingkat 1 maupun tingkat 2, bahkan menjamah pada pemerintahan desa. Jelas ya, anak-anak? Jadi baik provinsi itu gubernur, baik gubernur, bupati atau wali kota itu adalah wakil-wakil rakyat, wakil-wakil pemerintah yang ada di daerah. Wakil pemerintah pusat utamanya ya yang ada di daerah. Bahkan sampai dengan pemerintah desa, tidak hanya bupati atau wali kota, Nak, juga merupakan kepala desa. Itu adalah wakil dari pemerintah pusat. Jelas ya? Terus produknya saja yang berbeda, Bu Lani tadi mengatakan gitu. Karena apa? Peraturan daerah provinsi itu dibuat oleh gubernur bersama-sama dengan DPRD tingkat 1. Kalau peraturan daerah kabupaten atau kota, produk yang membuat itu adalah bupati bersama-sama dengan DPRD tingkat 2. Itu kalau kabupaten. Kalau kota, Bu, ya wali kota bersama-sama dengan DPRD tingkat 2 kota. Bu sendiri-sendiri kah, Bu, DPRD kabupaten dengan kota? Jelas. Ya. Oke. Terus ada lagi pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Lah, ini langsung ditunjuk. Ini namanya dekonsentrasi. Jadi pelimpahan wewenang langsung dari pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Kalau tadi itu pelimpahan dari pemerintah kepada pemerintah, wakil pemerintah di daerah tingkat 1 atau provinsi maupun kabupaten dan kota bahkan desa. Kalau ini ndak, pelimpahan wewenangnya ditunjuk kepada siapa? Kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
Jadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota itu perintahnya tetap dari pusat, tapi ada yang ditunjuk langsung kepada gubernur dan ada yang ditunjuk melalui perangkat pemerintah yang ada di bawahnya atau di daerah. Berikutnya, penugasan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasar atas tugas pembantuan. Ya, kalau ini Nak, penugasan ini kepada daerah, ya, dari desa dari desa berdasarkan asas pembantuan. Ada tenaga profesional yang diturunkan ke pemerintah daerah sampai di tingkat desa. Jelas ya anak-anak? Nanti kalau tidak jelas, insya Allah setelah pas penilaian akhir semester kita langsung tatap muka. Jadi Bu Lani bisa menjabarkan secara rinci kalau ada kesempatannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita nanti sudah masuk ke bab 4. Tapi jangan khawatir, kalau memang kamu belum jelas di dalam permasalahan peraturan daerah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke anak-anak, materi Bu Lani kali ini Bu Lani akhiri. Dan yang perlu kalian pelajari, baca halaman bab 3 yang sudah ditentukan Bu Lani tadi. Halaman berapa tadi? 60 berapa Nak? 62 sampai dengan terakhir. Ya, karena materinya sudah selesai. Ya. Terus pesennya Bu Lani, Nak, nanti kalau kalian mengerjakan pas penilaian akhir semester, ya, saya ulang, kalau mengerjakan penilaian akhir semester atau pas tanggal 1 Desember nanti, ya, kalian kerjakan dengan berhati-hati sekali. Jangan tergesa-gesa mengerjakannya, ya. Kamu kerjakan berhati-hati. Ingat pesannya Bu Lani. Baca soalnya berulang kali, ya. Insya Allah kamu akan menemukan jawaban yang benar, ya. Karena apa? Karena nilai ini masuk nilai rapot untuk pertimbangan kalian nanti kalau masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau naik ke kelas 3, nanti insya Allah rapotmu dari semester 1 sampai semester 5 menjadi pertimbangan dari sekolah yang lebih tinggi kalian, SMA atau SMK yang dipertimbangkan rapot. Makanya mengerjakannya harus berhati-hati. Jelas ya anak-anak? Sampai di sini dulu pertemuan semester ganjil yang terakhir. Semoga ilmu kita bermanfaat. Ayo kita tutup dengan doa supaya berkah, ya. Ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kalian sekarang maupun yang akan datang, ya. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Bu Lani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dadah.